masih punya pikiran begitu, Tuhan ingatkan kepada kita. Lihat, ya, bukan lihat kepada diri kamu. Memang Tuhan tahu kamu itu terbatas, nggak bisa. Tuhan udah tahu kok, ya. Cuman Tuhan bilang, lihatlah kepada siapa yang mengutus kamu, yang menyuruh kamu. Aku Tuhan, ya. Aku akan menyertai kamu dan aku akan memampukan kamu, gitu loh, ya. Dia akan memperlengkapi kita. Dia akan menolong kita. Nah itu, ya. Dan memang kita lihat pada akhirnya Yeremia kan bergeraklah, dia maju, ya. Nah kemudian kita lihat yang bagian di dalam Markus itu, murid-murid Yesus dipanggil di tengah kehidupan yang memang biasa, ya. Kalau kita lihat dalam Injil Markus, Yesus memanggil murid-muridnya bukan di bait Allah, ya. Yang sedang melayani, yang sedang mungkin menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Bukan dari sekolah agama, bukan dari STT, bukan dari sekolah STT, bukan. Tapi dipanggilnya di mana? Di pantai. Pantai. Mereka itu sedang apa? Melakukan pekerjaan sehari-hari, ya. Pekerjaan sehari-hari, sedang menjala ikan, ya. Sedang menjala ikan. Tahu kan kalau orang nelayan-nelayan itu hidup orang nelayan, hidup orang sederhana kan di pantai. Siapa yang hidup yang dari pantai ini, orang pantai, ya. Ya, kehidupan nelayan kayak gimana? Sangat sederhana kan, ya. Tapi orang yang sederhana itu dipanggil oleh Tuhan, ya. Dan dia ketika dipanggil sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Lalu Tuhan katakan kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu aja Tuhan bilang. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Waktu itu Tuhan Yesus kita lihat di Alkitab nggak ada penjelasan yang panjang-panjang, ya. Kalau kamu ikut aku nanti aku jamin, ya, hidupmu akan terjamin, kamu akan diberkati, punya banyak berkat, punya banyak uang, hidupmu melimpah. Nggak ada, Tuhan bilang. Nggak ada penjelasan panjang seperti itu, ya. Jadi tidak ada jaminan hidup yang nyaman, ya. Kalau kamu ikut aku, melayani aku, hidupmu terjamin. Itu nggak ada, nggak dibilang. Tidak ada janji apa, sukses, nanti kamu bakal berhasil, pelayananmu akan Tuhan pakai secara luar biasa, ya. Nggak seperti itu. Tapi kita lihat, ya, respon mereka itu bisa dikatakan mengejutkan, sebetulnya mengejutkan kita. Mungkin kalau kita teliti melihat betul-betul, ya, respon mereka apa? Segera mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, ini hebat nih kalau ini mah. Nggak ada banyak alasan. Aduh Tuhan, nanti dulu ya. Saya ini lagi kerja loh Tuhan. Saya ini lagi cari duit, ya. Ini saya buat kasih makan anak dan istri saya, ya. Saya ini sedang berjuang nih, mengumpulkan banyak duit. Saya lagi menjala ikan. Enggak, ya. Tapi mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, ya. Di kitab Markus, Injil Markus ini enggak ada catatan mereka itu bertanya, kami layak enggak Tuhan? Enggak ada, ya. Tuhan, nanti dulu, Tuhan tahu enggak latar belakang kami ini seperti apa, ya. Kehidupan kami ini seperti apa? Tuhan tahu kan? Gitu kan, ya. Enggak tanya gitu. Lalu enggak juga bilang, kami ini udah siap, kami ini belum siap, gitu tuh. Nggak ada loh, ya. Nah, jadi mereka, keputusan mereka luar biasa. Memang mungkin sebetulnya karena sebelumnya udah banyak mendengar juga, ya, kenal siapa itu Tuhan Yesus, ya. Itu pastilah, sehingga mereka bisa waktu Tuhan mengatakan, mari ikutlah aku. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tapi kenapa mereka murid-murid Yesus yang dipanggil itu bisa seperti itu? Bukan karena mereka itu berani, ya. Bukan karena mereka itu hebat. Tapi di sini kita lihat, tapi karena mereka tahu siapa yang memanggil.
Yang memanggil itu dia. Yesus Tuhan itulah. Dia tahu siapa yang memanggilnya. Ya. Makanya keputusannya langsung, oke, aku ikut. Nah, kalau di sini ada yang dipanggil oleh Tuhan masih ragu-ragu, perlu bertanya. Sadar gak siapa yang memanggil? Ya. Kalau kita masih ragu-ragu berarti kita belum tahu siapa yang memanggil kita. Atau kita ragu-ragu atau kita tidak percaya. Bisa. Kita ragu-ragu. Karena belum mengenal siapa dia yang memanggil saya. Itu. Nah, murid-murid Yesus, mereka tidak ragu karena tahu siapa yang memanggil dia. Yesus Tuhan itu yang memanggil. Makanya waktu dipanggil, ayo ikut, mereka segera meninggalkan pekerjaannya. Nah, tapi di sini kita belajar apa dari sikap murid-murid Yesus ini? Kita lihat bahwa mereka langsung taat nih, tapi nggak jelas sebetulnya masa depan mereka mau jadi apa, mau bagaimana, nggak jelas. Tapi sebetulnya ketaatan seringkali mendahului kejelasan. Ketaatan mendahului kejelasan. Mungkin sekarang saudara ada yang dipanggil oleh Tuhan masih meraba-raba. Ya kan? Masa depan saya mau jadi bagaimana? Begitu kan ya? Tapi kalau kita belajar taat, justru Tuhan kemudian akan menuntun kita dan memberikan apa? Kejelasan akan hal itu. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana kaitannya nih? Yeremia dan murid-murid Yesus yang dipanggil sebetulnya memiliki satu kesamaan yang kita lihat. Yaitu apa kesamaannya? Yeremia maupun murid-murid Yesus itu dipanggil sebelum merasa mampu. Betul gak? Itu nelayan kok, lalu dipanggil untuk ikut Tuhan. Mereka belum pernah pengalaman dalam melayani Tuhan, nggak mampu sebetulnya, ya. Yeremia juga. Nah, jadi di sini kita lihat mereka dipanggil sebelum merasa mampu, ya. Waktu itu Yeremia kan masih terlalu muda. Murid-murid itu hanyalah seorang apa? Nelayan yang biasa. Tapi Tuhan tidak menunggu mereka menjadi siap dulu atau berubah lebih dulu. Ya. Tuhan memanggil dulu, lalu diproses oleh Tuhan. Ya itu. Mungkin sekarang ini juga ada di antara kita banyak yang merasa aku belum siap. Tapi Tuhan bilang, aku panggil kamu. Nah, sekarang kamu mau ikut aku enggak? Jangan tunggu siap. Jangan tunggu aku sudah berubah dulu jadi orang sempurna. Yang penting kamu mau gak ikut aku? Kamu lihat bukan pada dirimu, lihat pada Tuhan yang akan memampukan. Mau gak? Ya. Kalau mau Tuhan akan memproses kita. Tiap orang prosesnya pasti berbeda. Tapi yang jelas adalah Tuhan akan mempersiapkan dan memampukan. Ya. Jadi di sini kita lihat. Mungkin di antara kita juga, ini ada orang-orang yang memang udah ada usia. Kadang-kadang kalau dipanggil untuk melayani Tuhan, saya ini udah tua, udah rasa terlambat lah. Karena umur saya ini sudah nggak muda lagi, ya. Lalu mungkin orang muda, anak muda, saya ini belum cukup pandai. Saya ini masih banyak sekali yang harus saya kerjakan yang lainnya, begitu ya. Aku mesti begini dulu Tuhan, aku mesti begitu dulu Tuhan, gitu kan ya. Atau bagi orang yang merasa apa? Imannya saya ini biasa-biasa aja. Saya kadang masih jatuh mundur maju ya. Gitu ya. Aduh, kadang sering gagal dalam hidup saya, gitu kan ya. Ini iman saya kayaknya belum kuat. Saya nggak siap. Nah, jadi di sini kita lihat sebetulnya panggilan Tuhan itu bukan soal kesiapan kita, tapi sebetulnya soal daripada Dia yang setia yang akan memampukan kita. Gitu. Itu, lihat pada Dia. Gitu kan ya. Nah, jadi tiap-tiap orang punya panggilannya masing-masing. Saya termasuk
tipe yang pertama waktu dipanggil Tuhan. Saya banyak dalih, saya banyak alasan. Saya tahu panggilan saya itu sebetulnya dari SMP, ya. Tapi kemudian saya masuk SMA dan dari SMA saya udah katakan nanti lulus SMA saya kepengen menyerahkan betul-betul hidup saya buat Tuhan. Saya mau masuk sekolah teologi aja lah, saya begitu kan ya. Tapi begitu masuk SMA saya lari. Karena banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Apalagi latar belakang keluarga itu orang Cina kan, orang Chinese. Itu latar belakang keluarga itu adalah banyaknya pekerja, pedagang, pengusaha, bisnis. Gitu. Jadi waktu saya coba-coba bicara sama orang tua, ngapain kamu masuk sekolah teologi, mau ngapain? Gak usah, gitu kan. Udah kuliah aja sana yang memang kamu cepat bisa cari duit katanya, gitu. Akhirnya memang waktu SMA itu akhirnya saya gak masuk sekolah teologi. Saya akhirnya apa? Masuk ke Akademi Sekretaris dan Manajemen. Waktu itu 4 tahun saya selesaikan sarjana muda saya. Walaupun di tengah perjalanan perkuliahan saya waktu itu di sekuler, hampir saya tinggalkan juga. Karena ada panggilan Tuhan itu kan, saya mau tinggalkan gitu ya. Hati saya kan memang gak tenang lah ya, Tuhan proses terus memberikan ketidaktenangan dalam diri saya dengan ingat terus panggilan itu. Tapi akhirnya saya kembali lagi ingat, aduh orang tua saya sudah mau berkorban untuk saya. Masa saya mengecewakan mereka? Gak jadi. Saya selesaikan sampai selesai, lalu kerja. Waktu kerja tetap tuh ada panggilan. Saya berpikir, sudahlah, nggak usah juga masuk sekolah teologi. Kan saya itu dengan saya belajar di sekolah Alkitab malam, nggak usah pakai masuk sekolah teologi lagi kan, cukuplah itu buat saya. Saya bekerja sambil melayani, gitu kan. Jadi ambillah sekolah Alkitab malam sambil bekerja saya itu ya. Udah malang melintang bekerja, tapi rupanya memang yaitu waktu itu banyak pertimbangan. Pertimbangan saya adalah kalau saya meninggalkan ini semua, saya memang terbeban untuk bisa menolong orang tua saya. Orang tua saya tambah hari tambah tua. Kalau udah tua, saya pengen sekali menjadi berkat lah untuk orang tua saya gitu kan ya. Paling tidak memberikan biaya hidup buat mereka lah, itu cita-cita saya kan. Bisa istilahnya menggantikan beban yang selama ini mereka sudah berikan kepada saya. Lalu adik-adik saya kan banyak. Saya kepengen menolong mereka. Masing-masing mereka harus kuliah gitu kan ya. Dan saya dengan saya kerja saya bisa menolong memberikan uang buat adik-adik saya. Mereka bisa ke sekolah, bisa kuliah begitu kan ya. Itu yang saya kepikiran sama saya. Lalu saya berpikir lagi, kalau saya tinggalkan ini nanti masa depan saya mau jadi apa? Ya kan? Lalu jodoh saya gimana? Gitu kan? Kepikir juga. Karena seolah-olah waktu itu Tuhan memanggil saya nantinya menjadi seorang yang memang diutus oleh Tuhan ke ujung dunia lah, menjadi seorang misionari mungkin ya, yang entah ada di mana gitu gak tahu. Itu kepikiran sama saya seperti itu. Akhirnya pokoknya banyak alasan aja. Saya akhirnya melarikan diri dari situ, enggak. Nah tapi akhirnya memang panggilan itu tetap ada ya. Tiap orang panggilannya berbeda ya. Tapi waktu saya dengan malang melintangnya waktu itu, saya merasakan bagaimana Tuhan tetap terus, ya saya percayalah seperti Yeremia ini. Sejak dari dalam kandungan kamu itu sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya akan hal itu, karena saya pun mau lari pun saya enggak bisa ya. Sampai akhirnya memang Tuhan membuat saya itu, hati saya ini hancur ya. Dan kemudian dengan segala macam peristiwa yang saya alami, sampai saya hancur dan akhirnya istilahnya penyerahan yang memang benar-benar sama Tuhan. Oke lah Tuhan, aku sekarang tidak mau lari lagi dan aku mau menyerahkan semua ini, hidupku kepada Engkau Tuhan. Dan waktu itu pekerjaan saya udah lumayan, saya tinggalkan itu semuanya. Dan saya nekat untuk masuk sekolah teologi waktu itu. Walaupun saya dimarah-marah, memang betul dimarahin sama orang tua. Malah orang tua saya bilang, kalau kamu ambil keputusan itu, kalau kamu punya kesulitan, jangan pernah bilang lagi kepada papa, gitu kan, dibilang kepada orang tua ya gitu ya.
Jangan pernah bilang. Kamu punya kesulitan, punya keperluan apa, kamu enggak usah bilang lagi minta tolong apa segala macam. Sampai begitunya. Nekat waktu itu. Tapi saya udah benar-benar bergumul. Dan saya tetap pada keputusan saya. Dan akhirnya saya melangkah dengan iman. Mungkin nekat juga ya. Dengan mengandalkan gaji saya 1 bulan terakhir. Saya masuk sekolah teologi untuk bayar sana bayar sini. Hanya cukup 1 semester. Aduh, nah itu semester kedua saya kesulitan uang betul. Saya gak punya duit untuk bayar, gak punya ini untuk itu. Tapi saya gak mungkin saya ngomong pada orang tua saya ya. Itu akan mempermalukan Tuhan. Kerja saya cuma berdoa. Jadi ingat, jadi terharu. Dan saya betul-betul itulah Tuhan mengajar saya bergantung kepada Tuhan. Dan saya gak mau bicara dengan orang tua saya dengan kesulitan yang saya alami. Tapi ya itulah, saya hanya katakan Tuhan sudah memanggil saya. Selama 1 semester ini saya sudah boleh selesai. Tapi semester berikutnya gimana Tuhan? Terus saya bilang, saya tantang Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang menolong saya. Tuhan yang akan mencukupkan saya. Begitu. Tapi memang betul, sampai selesai. Saya tidak bicara kesulitan saya kepada orang tua. Tapi saya bicaranya sama Tuhan. Betul, banyak hal Tuhan buat. Dan itu saya melihat justru banyak pelajaran loh di SDT saya lupa, terus terang aja. Tapi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, itu yang saya nempel sampai saya saat ini. Tuhan mengajar, membentuk saya, memperlengkapi saya untuk belajar percaya kepada Dia. Dari sekolah, nah itulah. Nah itu jadi kalau kita lihat, kita masing-masing tuh ya punya panggilan. Tapi saya bisa katakan ya, melalui pengalaman pada waktu itu, saya katakan, kalau Tuhan memanggil kita, betul, Dia itu akan memberikan kemampuan kepada kita. Bahkan melebihi apa yang kita pikirkan. Betul. Ya saya bisa katakan ini kan masih anak-anak muda nih. Ya, sebagian sudah ada usia tapi kebanyakan masih muda lah ya. Saya sekarang udah tua, ya. Tapi saya bisa mengatakan hal ini bahwa kalau kita percaya Tuhan yang memanggil kita, Dia yang memanggil kita. Sebenarnya kita gak usah ragu. Ya. Apa kita bisa, apakah kita mampu, apakah kita punya ini dan punya itu. Ya, karena lagi enggak. Tuhan masing-masing punya agendanya untuk kita. Ya, Tuhan akan memproses kita dan memampukan kita melalui setiap peristiwa kejadian yang kita masing-masing alami dalam hidup kita, begitu kan ya. Tapi saya bisa katakan bahwa kalau kita taat mengikut Tuhan ya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia, sebetulnya itulah yang terbaik. Yang jelek, yang buruk, yang ada dalam pikiran saya ketika saya proses dalam memutuskan aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan dan mengikuti panggilannya, itu kan banyak hal yang negatif, yang buruk yang saya pikirkan. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan, Tuhan itu menuntun, Tuhan itu menolong, Tuhan memampukan. Dan ternyata semua yang jelek, yang negatif itu tidak terjadi. Dan justru apa yang kita pikirkan itu gini. Saya kan dulu berpikir bahwa Tuhan memanggil saya, mengutus saya ke satu tempat yang memang jadi seorang misionari lah. Namanya anak muda pada waktu itu kan kadang terbawa emosi juga. Karena saya pernah mengatakan kepada dia waktu saya ikutan kebaktian tahunan waktu di I3 Batu Malang. Dipanggil, siapa ditantangkan, siapa yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menjadi seorang misionari ke Nepal. Saya maju ke depan, Tuhan saya mau, saya bilang, saya mau diutus ke Nepal. Gitu. Tapi rupanya jalan-jalan Tuhan tidak mengutus saya ke Nepal, saya ada di Bandung. Begitu ya, nah itu. Tapi waktu itu saya berpikir, aduh Tuhan, berarti ke ujung sana, saya gak tahu di sana mau terjadi apa dalam hidup saya gitu kan ya. Gitu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita masing-masing. Dan Tuhan tahu tempat yang terbaik di mana kita ditempatkan. Kadang-kadang kita berpikir begini, tapi mungkin rencana Tuhan itu tidak seperti itu.
Ya, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Maka yang penting adalah ketika Tuhan memanggil, ya kita belajar untuk taat saja. Ya, ikuti aja. Belajar percaya. Jangan banyak alasan. Jangan banyak merasa, aduh Tuhan aku ini tidak mampu. Ya, tapi seperti murid Yesus ini, dengan keadaan apa adanya kita saat ini. Kalau Tuhan memanggil kita, mari ikut aku. Maka kita bersedia untuk meninggalkan itu dan mengikut Tuhan. Begitu kan ya? Apapun keadaan kita ya. Nah, zaman sekarang mungkin panggilan Tuhan itu enggak terdengar seperti Yeremia atau para murid. Tapi sebetulnya itu bisa nyata juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Tuhan memanggil kita untuk setia di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memanggil kita untuk bisa jujur di dalam pekerjaan kita. Untuk setia di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tetap melayani Dia. Meski merasa kita ini Tuhan, hanya inilah aku bisanya. Aku sangat terbatas. Aku hanya bantu bisa membersihkan piring, misalnya sendok, atau membersihkan ruangan. Yang lain-lain aku enggak bisa. Kayak Pak Gideon memimpin pujian jadi WL, aku enggak bisa. Main musik enggak bisa. Khotbah kayak Ibu Hertina enggak bisa. Tapi aku bisa. Misalnya dengan membersihkan ruangan atau membereskan kursi. Itu sebetulnya kalau itu kita berikan kepada Tuhan, Tuhan melihat semua itu, ya. Jadi kita juga dipanggil untuk apa? Berani hidup benar di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran, bengkok gitu kan ya. Nah itu, ya. Kemudian biarlah kita belajar juga mengatakan, aku siap Tuhan, jangan bilang nanti saja kalau saya sudah lebih siap Tuhan. Ya, jangan ya. Tapi kalau memang Tuhan memanggil kita, kita katakan, mari ikut aku. Dan kita bisa katakan, baik Tuhan, ya. Baik Tuhan, ya. Karena yang terpenting adalah bukan kemampuan kita, ya, melainkan kesediaan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Ya. Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan yang memanggil para nelayan di Galilea adalah Tuhan yang sama memanggil kita hari ini. Ya, kita sekarang mau ada rapat pengurus nanti ya, ada pengurus yang baru nih. Ya, Tuhan memanggil kita juga untuk bisa bersama-sama melayani, ya. Biarlah kita juga punya kesediaan, dan bisa katakan, oke, aku siap Tuhan, ya. Jadi janji Tuhan tetap sama, ya. Ketika Tuhan memanggil, Dia juga akan memampukan kita. Mari kita tidak menunggu diri kita sempurna. Mari kita belajar percaya dan melangkah bersama dengan Dia. Dengan segala apa yang menjadi kekurangan, kelemahan yang ada di dalam diri kita. Ya, tapi kita katakan, aku siap bersama dengan Engkau Tuhan. Aku melayani Engkau. Dan inti berita yang utama itu adalah apa? Di dalam Markus, ya, inti berita utama sebetulnya dalam hidup kita, dalam kita melaksanakan pelayanan kita, kita harus ingat di sini adalah waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang utama. Apapun yang kita lakukan, kita ingat, kita sedang memberitakan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang, baik melalui perkataan, melalui sikap, melalui tindakan yang kita buat dan lakukan. Dan biarlah kita juga bisa merasakan akan kasih Tuhan itu juga dalam hidup kita. Tadi pagi sudah cukup berkesan Pak Alamta menjelaskan bahwa ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita ini adalah manusia yang sangat berharga. Bukan kelihatan badannya, tapi apa yang ada di dalam kita, ya. Itu sangat bernilai, sangat berharga. Nah, dengan dasar ini, mari ketika Tuhan memanggil kita, kita katakan, siap Tuhan, aku ikut Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur
untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan memanggil kami dengan segala keberadaan kami apa adanya. Inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan, kelemahan kami, dengan segala keterbatasan yang ada dalam diri kami mau katakan, aku siap berjalan bersama dengan Tuhan dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.